Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Mas Ozi, Selamat halo, malam. sehat? Sehat-sehat. Oke, ada siapa nih? Kak Dina. Halo, selamat malam. Oke, kita jalan aja biasanya pada belakangan join. Kita sharing aja di sini, nggak terlalu kaku-kaku amat ya. Eh, PowerPoint-nya kelihatan ya, Mas Ozi ya? Kelihatan. Aman. Oke, aman ya. Sip, ya. Nah, yang lain pada join tuh. Oke, sebentar. Oke, saya mulai ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di acara Fans Millennial 60 Minute Insight, sebuah acara 2 mingguan dari Fans Millennials Community, di mana untuk acara di Zoom ini fokus pada financial literacy. Ya, jadi konsep-konsep yang disosialisasikan, yang di-sharekan, itu lebih banyak ke topik perencanaan keuangan dan financial related topic. Nah, sementara Fans Millennials juga so far ini ada program rutin lainnya di Instagram, yaitu Instagram Live sama Biweekly juga. Jadi switch ya, misalnya minggu ini di Zoom, minggu depan di Instagram. Sementara yang di Instagram itu lebih ke topik-topik yang general, ya, teman-teman ya. Di mana kemarin juga sebelumnya kami udah ngundang Mas Ozi as a speaker dan teman-teman yang lainnya yang membahas tentang pendidikan, sebelumnya juga ada tentang kesehatan. Pokoknya general dan mudah-mudahan ini bisa mewakili ketertarikan para millennials di luar sana. Nah, selamat datang juga Mbak Evi, thank you. Nah, sekarang teman-teman di acara Fans Millennial 60 Minute Insight uh, lebih fokus pada topik education protection plan ya. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit recap apa yang sudah dilakukan so far oleh Fans Millennial 60 Minute Insights. Yang pertama itu kita udah bahas di volume pertama tentang insurance. Lebih tepatnya bagaimana kalau agent insurance saya tidak aktif. Nah, tentu nggak semua insurance pakai agent ya, ada yang langsung, ada lewat bank assurance, ada yang mungkin via company ya perusahaan. Tapi ini fokus pada mereka yang memang sebetulnya lewat agensi gitu kan, harusnya punya ada agentnya tapi udah tidak aktif. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Itu udah dibahas di volume yang pertama kemarin. Kemudian di volume yang kedua kita bahas juga bagaimana si perusahaan asuransi itu pilih-pilih calon nasabah ya. Jadi ternyata untuk join insurance juga gak gampang. Jadi si perusahaan asuransi itu selektif, hanya memilih mereka yang memang eligible untuk diterima gitu. Mungkin teman-teman di sini juga punya pengalaman gitu kan terhadap perusahaan asuransi, kok saya nggak diterima, atau misalnya oh saya harus ada medical check up dan sebagainya. Jadi tidak gampang juga untuk masuk ya. Tapi tentu kalau yang health check up-nya bagus ya sebetulnya aman ya. Kemudian ini juga masih seputar insurans, yaitu membahas bagaimana si buku polis itu sesuatu yang harus kita pahami dengan baik, karena kalau enggak itu bahaya. Ya, kenapa bahaya? Karena di situ ada klausal pengecualian yang dimana kalau kita tidak paham, wah ini bisa saja itu di luar ekspektasi kita. Ketika kita klaim, kok ternyata nggak bisa klaim gitu. Nah, itu karena salah satunya kita punya apa ya namanya buku polis itu tidak dipahami dengan baik. Jadi ada kesempatan untuk memahami buku polis tapi kita nggak pakai, yaitu di masa prelude period 14 hari pertama setelah menerima polis itu teman-teman harus baca ya, karena di situ kesempatan kalau memang tidak setuju bisa balikin buku polisnya. Nah, kemudian masuk ke konsep freedom. Nah, ini akan lebih dalam sebetulnya di sini, karena dalam konsep freedom itu punya 7 financial service di sini atau financial protection planning, di mana yang pertama itu tentang family income. Jadi ini berkaitan banget dengan mereka yang pencari nafkah utama, kenapa dia harus diproteksi. Itu ada alasannya. Dan seberapa besar uang pertanggungan yang ideal gitu. Jadi ada hitung-hitungannya. Nah, ini udah dibahas di pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima masih ngebahas tentang konsep freedom. Nah, di pertemuan kelima atau di pertemuan kedua dalam konsep freedom,
kami membahas tentang retirement fund plan, jadi perencanaan dana pensiun. Ini sama hitung-hitungan juga, ya. Bagaimana kita mengestimasi kebutuhan pensiun kita, diasumsikan dengan inflasi, dengan juga kita melakukan investasi, itu akhirnya berapa yang harus kita siapkan dari sekarang. Itu sudah dibahas di pertemuan kelima ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, tapi teman-teman don't worry, bagi teman-teman yang mungkin miss dengan semua rangkaian acara dari Fans Millennial 60 Minute Insight tadi, teman-teman bisa mengunjungi YouTube ini, ya. Di sana sudah ada rekamannya semua, dan teman-teman bisa belajar lagi di situ, dan mudah-mudahan bisa diterapkan juga. Nah, untuk malam ini spesial ya, karena yang ini itu berkaitan banget dengan apa yang sebetulnya ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu perencanaan dana pendidikan anak, ya. Lebih tepatnya ke perencanaan dana pendidikan untuk kuliah, ya, karena ini penting untuk ditekankan karena biaya kuliah itu biasanya paling besar ya dibanding jenjang-jenjang pendidikan yang lain. Dan menariknya di situ ada inflasi. Sehingga saya pikir, oke, ini kayaknya latar belakang yang pas banget untuk dibahas, dan tentunya kita carikan solusinya seperti apa. Ya. So, malam ini kita akan fokus pada konsep ketiga di Freedom ini, yaitu Education Fund Protection Plan, ya, perencanaan proteksi dana pendidikan. Nah, teman-teman, saya perlu sampaikan dulu outline yang ingin saya sampaikan di malam hari ini meliputi perencanaan keuangan dan proteksi. Jadi ada sedikit background dulu nih. Mungkin bagi teman-teman yang sudah paham ini, ya tinggal merefresh lagi gitu ya. Tapi bagi yang belum paham, mungkin ini sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua, konsep freedom sama education fund protection plan, di mana ini merupakan materi inti dari pertemuan malam ini. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Tentu setelah kita tahu apa sih yang bisa dibawa ke rumah gitu kan, take home message apa yang bisa diambil dari event ini. Nah, teman-teman, sedikit disclaimer ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah murni pandangan saya sendiri, tidak mewakili perusahaan apapun, apalagi perusahaan yang memang berpartner dengan saya. Tentu segala feedback dan juga komen dari teman-teman saya sangat nantikan. Seandainya ada sesuatu yang harus diverifikasi, perlu semacam tanggapan yang tentunya membuat saya juga bisa lebih baik ke depannya, itu sangat saya tunggu. So feel free untuk ngasih feedback, ngasih komen ke saya seandainya ada sesuatu yang kurang setuju gitu ya. Nah, masuk ke outline pertama, yaitu berkaitan dengan perencanaan keuangan dan proteksi. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena ini memang kalau dijabarin sangat-sangat luas. Tapi intinya teman-teman, melihat piramida ini tentu kita melihatnya dari bawah ya. Bagaimana manajemen arus kas ini kita harus atur dengan baik supaya apa yang menjadi tujuan keuangan di atas itu bisa tercapai ya. Nah, manajemen arus kas seperti apa sih? Nanti saya sampaikan sedikit di slide berikutnya. Kemudian setelah itu kita ngobrolin masalah manajemen risiko. Jadi setelah kas kita positif, ada dana darurat, kita ngomongin masalah manajemen risikonya. Sudah ada apa belum? Ya. Jadi sebelum ke investasi, kita harus pastikan dulu manajemen risiko kita itu sudah komprehensif, artinya sudah lengkap. Ya, bisa saja kita baru punya satu program manajemen risiko, padahal masih ada gap ya, beberapa program manajemen risiko yang belum terlengkapi. Nah, itu penting juga untuk diselesaikan. Nah, manajemen risiko dan juga arus kas ini berkaitan dengan keamanan keuangan. Ya, jadi teman-teman di sini belum ngobrol lagi tentang kenyamanan, tapi bagaimana kita punya financial security. Nah, financial security ini ditopang dengan dua hal tadi ya. Yang pertama manajemen arus kas yang baik sehingga arus kas kita positif. Kemudian yang kedua adalah manajemen risiko yang lengkap. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita ngobrol investasi, dana pensiun, distribusi harta atau warisan. Nah, ini juga penting karena kita tentu tidak ingin ada konflik ya setelah misalkan kita tidak ada atau di keluarga kita yang memang nanti harus mewariskan hartanya tapi tidak terplanning dengan baik. Nah, potensial konflik itu bisa aja ada. Dalam perencanaan keuangan itu juga menjadi bagian bab penting yang akan maksudnya yang dibahas gitu. Sehingga kalau teman-teman belajar financial planning, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, di semua itu juga ada tax, ya, ada tax planning. Pokoknya teman-teman banyak sekali ilmu-ilmu yang kalau kita belajar lebih lanjut, mulai dari
basic ya, cash flow management, risk management, investment planning, sampai juga ke wealth distribution. Nah, sampai tax planning juga. Itu semua ada dalam rukun financial planning ya. Nah, teman-teman, sekarang saya masuk ke pengaturan arus kas yang sederhana, di mana untuk mencapai arus kas yang positif, tentu income yang kita miliki itu kita bisa sisihkan terlebih dahulu sebelum itu kita keluarkan gitu. Why? Karena sometimes kalau kita keluarkan lebih dulu, kita tidak ada yang namanya yang disisihkan. Saya yakin teman-teman setuju bagian ini. Jadi kita sisihkan dulu sekecil apapun, nanti kita lihat cost budgeting-nya berapa sih yang pas untuk menyisihkan. Kemudian setelah itu kita keluarkan. Nah, sehingga dengan kita sisihkan uang itu, kita punya kemungkinan besar untuk mendapatkan dana darurat. Ya, dana darurat kita simpan berapa? Biasanya expert menyebutnya 6 kali, gitu. Ada yang bilang 1 tahun dari income kita. Tidak masalah, yang penting kita punya dana yang liquid. Ya, benar-benar cair. Jadi kita dibutuhin, oke, saya akan pakai dana itu. Ya, terutama yang hal urgent, gitu ya. Kemudian setelah kita punya dana darurat, tentu kita mikirin juga tadi risk management ya teman-teman. Karena dana darurat ini kan ada batasnya. Mungkin kalau untuk risiko kecil, ya kita pakai dana darurat. Gitu. Misalkan, let's say ada keperluan yang mendadak, yang dimana kalau keperluan mendadak itu kita nggak bisa pakai yang pengeluaran sehari-hari ya. Oke, kita pakai dari ATM kita ya, tabungan kita gitu ya. Tapi kalau ada sekiranya risk yang besar, kita kan bisa saja nggak cukup dana darurat itu gitu. Apalagi tadi saya bilang dana darurat paling 6 kali income gitu kan, 12 kali gitu ya. Tapi kalau membutuhkannya berkali-kali income gitu kan, kalaupun pakai dana darurat rasanya sayang. Sehingga perlu ada risk management yang baik untuk menanggulangi risiko-risiko yang besar itu. Tidak lain adalah insurance. Kemudian setelah itu baru kita mikirin investasi, teman-teman ya. Nah, untuk alokasi dana atau budgeting sebetulnya ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah kita sisihkan, tentu kita alokasikan ya ke apa? Ya, untuk pengeluaran itu direkomendasiin sekitar 40% ya. 35 to 40% lah untuk pengeluaran kita. Kemudian setelah itu, jangan lupa ya kita harus punya juga porsi tabungan. Kan tadi udah sisihkan. Oke lah 10% gitu kan sisihkan. Kemudian insurans itu harus masuk juga kurang lebih 10%. Ya, jadi untuk pos alokasi insurans itu 10% dari income, kemudian hutang. Nah, untuk hutang ini sebetulnya ada beberapa pendapat, oke, kita sebenarnya bagus kalau nggak ada hutang gitu ya. Tapi teman-teman pada kenyataannya kita punya cicilan rumah, kendaraan gitu kan, atau cicilan lainnya. Nah, selama itu produktif gitu kan, atau memang bukan suatu hal keinginan saja, tapi ini sebuah kebutuhan, itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi please jangan lebih dari 30% dari budget kita gitu ya. Jadi kalau punya hutang silahkan, apalagi hutang itu produktif, tapi jangan sampai lebih dari 30%. Nah, untuk di financial planning syariah itu sebetulnya ada juga alokasi ya untuk sedekah, zakat dan sebagainya. Ini ada yang bilang 10% gitu, tapi tentu disesuaikan ya. Pada intinya kita ada yang namanya wealth purification atau pembersihan harta, yaitu penting dalam perencanaan keuangan syariah. Kemudian teman-teman, ngomongin masalah perencanaan keuangan, ya ini saya pengen juga kasih informasi bahwa dalam financial planning ada yang namanya risk management. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, ngomongin masalah risk management, ada 4 respon yang kita bisa berikan kalau kita ada risiko, ya antara menerima risiko itu, kemudian menghindari risiko itu, kemudian mengendalikan risiko itu, atau yang terakhir kita alihkan risiko itu. Ya, dalam dunia financial planning, ya, risk management yang dimaksud itu adalah bagaimana kita bisa mengalihkan risiko itu. Ya, kalau dalam konsep syariah itu berbagi risiko. Ya, jadi risiko finance itu dialihkan ke perusahaan asuransi atau di perusahaan asuransi ini sebagai pengelola. Jadi kita risk sharing namanya. Nah, itu dalam syariah insurance. Nah, jadi teman-teman kita tentu dengan risiko besar kita nggak bisa handle, nggak bisa terima, nggak bisa hindari juga, kan bisa saja gitu ya. Ngendalikan mungkin iya, tapi nggak bisa full, sehingga kita penting untuk kita alihkan risiko itu ke perusahaan asuransi atau berbagi risiko aja. Oke, teman-teman itu mungkin outline pertama ya. Ya ini sebelum outline kedua mungkin saya sedikit jelasin di sini bahwa
dalam dunia perencanaan keuangan, bagaimana seorang klien itu mendapatkan sebuah rekomendasi itu tahapannya seperti ini. Jadi biasanya klien saya itu ada consulting dulu gitu ya, consulting. Wah, bagaimana nih, ada saya sebetulnya cocoknya seperti apa gitu kan dalam hal risk manajemennya. Tujuan keuangan saya seperti ini dan usia saya seperti ini, kondisi keluarga seperti ini. Jadi ada consulting. Nah, setelah consulting tentu kita planning ya. Jadi si financial consulting itu memberikan perencanaan. Jadi beberapa rekomendasi. Kemudian setelah itu ketika rekomendasi itu dianggap oke, ideal menurut si klien, oke, kita submit gitu ya. Jadi si financial consultant membantu juga dalam proses submitting supaya semuanya lancar. Nah, setelah submitting biasanya ada after sales service. Nah, ini bagian yang tidak boleh terpisahkan karena dalam perjalanannya setiap klien itu punya tahapan hidup yang berubah ya, tentunya grow, income-nya grow, tanggungannya grow juga. Nah, ketika itu semua grow, tentu si financial consultant-nya harus make sure juga bahwa protection-nya juga grow, karena bebannya juga meningkat, sehingga protection-nya juga harus meningkat. Nah, ini di saat itulah financial consultant juga penting untuk mereview apa yang sudah sekarang saya punya, apakah perlu ada semacam updating atau upgrading gitu ya. Selain juga nanti dalam hal pemanfaatan polisnya, kalau misalkan terjadi klaim, nah sebetulnya perusahaan asuransi bisa handle itu, tapi tentu akan lebih nyaman kalau ada financial consultant yang menjembatani sehingga semuanya bisa lancar. Oke, teman-teman, itu outline pertama yang saya perlu sampaikan. Saya pikir sekarang sebentar lagi masuk ke outline kedua, ke main session-nya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan mempersilahkan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, ya bolehlah sesi small Q&A gitu, short Q&A session. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya, bisa sampaikan langsung atau di kolom chat. Kalau nggak ada, saya akan masuk ke outline kedua ya. Saya akan kasih waktu paling 30 detik ya kalau nggak ada pertanyaan. Welcome teman-teman, ada teman saya Kak Julia, ya ada Mbak Evi, Mas Ozi, Kak Dina, semuanya welcome. Semoga bermanfaat dan kita tukar pikiran di sini ya. Menarik. Ada pertanyaan dari Mbak Evi nih. Kalau lebih dari 10%, wah ini kalau lebih dari 10% seharga keuangan kita ya. Ya, sebetulnya kita harus case by case ya. Memang idealnya sekitar 10%, tapi kalau misalkan, let's say, utangnya kita kurang dari 30%, kemudian juga kita masih tetap bisa saving, kita punya dana darurat, zakat kita lancar gitu ya, sebetulnya no problem ya, mungkin 10-15% lah gitu ya. Sebetulnya ini kan ketika ada satu komponen naik persentasenya, maka dia akan mempengaruhi komponen yang lain. Nah, komponen mana yang dipengaruhi itu yang akan menjadi semacam pertimbangan. Kalau misalkan yang dipengaruhinya hutang gitu ya, artinya hutangnya memang lebih rendah kan bagus ya. Jadi 25% misalkan, terus yang 5%-nya karena kepake untuk asuransi itu nggak masalah. Jadi tergantung nanti yang terpengaruhinya apa. Jangan sampai yang terpengaruhinya itu misalkan di alokasi-alokasi yang fundamental, misalkan kayak tadi kan saving masih tetap perlu ada dana darurat gitu ya. Kemudian apalagi kalau misalkan yang mendominasi itu hutang, jadi yang naik dari 30 jadi ke 40, akhirnya yang lain pada menyempit gitu. Nah, itu bahaya ya. Jadi harus case by case nanti kita lihat, tapi intinya kuncinya adalah bagian mana yang terkorbankan gitu ya. Kalau yang terkorbankan itu misalkan hutangnya kecil, ya nggak ada masalah gitu. Gitu Mbak Evi, apalagi kalau insurance juga kan nanti ada analisis atau review ya, kira-kira so far kita bisa saja melihat insurannya sehat apa enggak juga gitu ya. Maksudnya bukan dilihat dari budget aja, tapi komponen dari manfaatnya ya. Misal beberapa orang melihat oke, asuransi ini misalnya asuransi pendidikan gitu ya. Jadi mereka ekspektasinya udah oke, ini untuk pendidikan. Tapi ternyata setelah di review
study review, content policy, ternyata oh itu nggak ke arah sana gitu. Itu memang asuransi jiwa gitu. Kemudian di situ ada asuransi kesehatan misal. Nah, persepsi-persepsi yang sekarang dimiliki oleh banyak klien di luar sana yang sudah punya asuransi, ternyata nggak semuanya betul gitu. Sehingga si financial consultant itu sometimes ya sebelum memberikan sebuah rekomendasi perencanaan, mereka pengen dulu mereview apa yang sudah punya saat ini gitu loh. Yang sudah punya ini udah relevan apa belum, atau ada perbedaan persepsi apa enggak. Nah, ketika itu sudah dibenerin dulu, akhirnya kita bisa masuk ke rekomendasi berikutnya. Tapi kalau nggak dibenerin dulu nih yang punya awal-awal ini, itu akan jadi semacam apa penghambat buat kita karena akhirnya nanti nggak match dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien gitu. Semoga menjawab, Mbak Evi. Kemudian ada pertanyaan juga nih. Hai Mas Zep, financial planner sama manager investasi itu sama tidak ya? Oke, interesting. Sebetulnya, based on my opinion ya, financial planner itu lebih ke arah memberikan sebuah perencanaan gitu ya, jadi rekomendasi. Nah, setahu saya manajer investasi itu lebih ke arah perusahaannya itu sendiri ya, yang mengatur uang kita, bagaimana uang kita di switch, uang kita, maksudnya uang untuk investasi ya, kemudian dibelikan ke instrumen investasi yang sebetulnya sudah disarankan atau sudah dipilih oleh klien. Misal gini, financial planner bisa saja merekomendasikan ke si klien bahwa nanti untuk investasinya misalkan pakai instrumen investasi yang risikonya kecil karena si klien si financial planner ini atau financial consultant itu sadar bahwa oke, kamu ini profil risikonya sebetulnya nggak bisa high apalagi nggak bisa middle apalagi high gitu ya. Jadi instrumen investasi yang kecil aja sehingga ketika dia mendapatkan dokumen rekomendasi itu, maka dia bisa pergi ke perusahaan. Ya, tentu bisa didampingi sama financial consultant-nya, financial planner-nya, atau jalan sendiri memakai semacam rekomendasi itu. Kemudian setelah itu ya mereka, maksudnya si klien ini dia langsung ketemu perusahaan. Ya, kalau misalnya investasi sekuritas gitu ya, atau ada di bank juga gitu ya. Kemudian nanti di situ uang yang kita masuk itu kan dikelola oleh manajer investasi ya pengelolaannya tentu bisa kompleks gitu kan menyesuaikan apalagi kalau reksadana gitu ya kan reksadana ini campuran berbagai macam apa ya namanya instrumen keuangan gitu ya kan nggak hanya saham di situ ada obligasi dan sebagainya. Nah itu pengaturan itu kan manajer investasi yang ngatur. Nah jadi si financial planner sebetulnya lebih ke arah merekomendasikan perencanaan investasinya seperti apa, kemudian nanti untuk pelaksanaan di lapangannya, maksudnya untuk pengaturan dananya itu manajer investasi. Untuk konteks insurance atau investasi yang dikaitkan atau asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ya karena kan ada juga di perusahaan asuransi yang mana investasi juga bagian dari unit bisnisnya. Sehingga si financial planner juga melihat itu gitu. Maksudnya bagaimana mereka memilih asuransi yang disertai investasi ya atau unit link misalkan atau PD sekarang ya. Nah, manajer investasinya itu beda lagi. Jadi kalau misal di salah satu perusahaan, di perusahaan asuransi, nah biasanya perusahaan asuransi ini dia punya manajer investasi juga yang mengatur dana investasi itu. Ya, nah itu yang dimaksud dengan manajer investasi. Jadi kita lebih di awal consulting planning, submitting. Nah ketika submitting, nah di dalam yaitu urusannya manajer investasi atau perusahaan asuransi gitu ya. Nah kita servicing dalam hal terus memantau mereview, membantu klien mereview nih nilai tunainya sekarang berapa, perkembangan investasinya seperti apa. Jadi ngedampingi lah gitu di lapangan. Seperti itu ya. Kemudian, oke, semoga menjawab Kak Dina. Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti sampaikan ya. Nah, now saya mau masuk ke outline yang kedua, teman-teman ya, yaitu berkaitan dengan pembicaraan utama yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu tentang education. Ya, education protection plan ya, education fund protection plan. Nah, ini kita bakal seru nanti ke depan masih ada estate, business obligation sama medical. Tapi malam ini kita fokus ke pertama ya, education. Nah, teman-teman, saya hadirkan ini karena ada latar belakang bahwa
ternyata ya biaya pendidikan itu mahal ya gitu kan, dan bukan hanya mahal tapi kok naik gitu ya, naiknya signifikan gitu. Nah, ini bisa bisa bervariasi ya di lapangan, ada yang memang sesuai kabar ini, ada yang enggak ya. Tapi intinya kalau teman-teman nanti mau cek itu jangan lihat yang level SD, SMP, SMA ya, tapi levelnya yang kuliah. Ya, jadi konteksnya ini adalah konteks untuk kuliah. Mungkin untuk inflasi di level SD, SMP, SMA, apalagi negeri mungkin kecil ya, apalagi kan sekarang support dari pemerintah juga besar. Tapi kalau mungkin teman-teman boleh bandingin ya yang swasta gitu ya, atau udah langsung saja ngobrolinnya yang kuliah gitu ya. Kuliah di negeri pun nanti saya lihat kan memang peningkatannya cukup besar gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini di bidang akademis juga bisa juga mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan gitu. Nah, teman-teman, ini kurang lebih ada 3 tahap ya dalam menghitung Education Fund Protection Plan. Ya, ini teman-teman kalaupun teman-teman consult ke financial planner, financial consultant apapun, mereka kurang lebih ada 3 komponen steps ini yang akan dilakukan begitu ya. Ya ini generasi apa namanya? Apa ya namanya disebutnya garis besarnya aja kayak gitu. Tapi nanti konteksnya ada ya. Jadi anak dari masing-masing ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita harus menghitung kebutuhan dana pendidikan ya dan dana yang sudah tersedia. Artinya apa? Bahwa karena kita ingin nanti menyekolahkan anak di universitas tertentu, berarti kan kita harus hitung universitas tertentu tersebut sekarang biaya pendidikannya berapa sih untuk S1 ya. Nah, ketika sudah tahu sekarang, kemudian kita pakai yang namanya inflasi. Jadi pakai kalkulator finansial ya. Nanti tentukan berapa sih sebetulnya in total kebutuhan dana pendidikan 10 tahun nanti. Tergantung anaknya sekarang. Misalnya anaknya 0 tahun atau 1 tahun gitu ya. Untuk ngomongin biaya kuliah berarti kan masa persiapannya itu kurang lebih 17 tahun ya. So inflasi nanti dihitung untuk 17 tahun itu gitu berapa nanti hasil dari inflasinya. Jadi uang yang harus dibutuhkan berapa. Kemudian yang kedua menyiapkan dan mengimplementasikan strategi. Nah, setelah itu kan kalau teman-teman consult dengan financial consult atau financial planner, tentu nanti akan dikasih sebuah strategi ya. Nah, di situ bareng-bareng lagi tuh teman-teman sebetulnya bisa bikin sendiri kalau dapat ilmunya, tapi tentu akan lebih bagus kalau teman-teman juga sambil consult gitu ya. Nah, yang terakhir ada review berkala. Sebagaimana yang saya sampaikan, apalagi kalau produk instrumen keuangannya itu adalah investasi, kita sadar bahwa yang namanya nilai investasi itu bisa naik, bisa turun. Nah, dengan demikian, itu kita harus pantau terus. Jadi ada proses review. Lagi-lagi ini bagian dari after sale service ya. Kalau teman-teman membeli sebuah instrumen keuangan atau mengimplementasikan sebuah perencanaan keuangan, itu pasti teman-teman akan masih dekat dengan financial consultant-nya gitu ya. Karena lifetime teman-teman sampai ya teman-teman bisa memanfaatkan produk ini gitu. Nah, ini sedikit bocoran, bukan bocoran apa namanya referensi lah. Referensi bagaimana dana pendidikan itu dihitung dari salah satu universitas di sini ya. Kayaknya kelihatan universitasnya UGM ya. Ini kelihatan di sini. Oke, ya. Nah, ini saya kemarin searching ya, karena kebetulan ada calon klien yang memang dia ada ketertarikan untuk bagian ini gitu kan. Ya, saya pikir oke, universitas yang terkait, saya pikir oke lah UGM. Saya coba ambil dari website-nya, ternyata UKT untuk golongan 5 ya, karena ini universitas negeri dan ada pakai sistem pelevelan ekonomi orang tua. Nah, UKT golongan 5 itu kan dia yang kriteria penghasilannya 5 juta sampai 10 juta ya. Nah, kalau kita ambil UKT 5 ya, orang tuanya UKT 5, kira-kira kalau misalnya anaknya itu masuk ke universitas ini dan mengambil program sarjana perencanaan wilayah dan kota, itu kurang lebih uang kuliah tunggalnya itu di angka 7.650.000. Ya, jadi yang bersangkutan kalau anaknya masuk ke universitas ini dengan jurusan sarjana perencanaan wilayah dan kota di golongan 5 itu sebesar 7.650.000.
kayak gitu. Uang kuliah tunggalnya, dan itu sama terus ya teman-teman untuk semester atau tahun-tahun berikutnya. Nah, artinya kita bisa hitung kalau anak kita misal baru 1 tahun, dan oke, sebagai gambaran aja mungkin mirip kayak orang tuanya gitu kan, kuliah di sini untuk ngambil yang sama, ya udah kita bisa hitung nih, bisa perkirakan ya. Nah, ini ada tabel, nah teman-teman bisa lihat di sini bahwa biaya kuliah tahunan itu kan tadi sekitar 8 juta ya. Maksudnya uang kuliah tunggalnya per semester gitu ya, 8 juta. Sehingga kalau 1 tahun ya itu di angka 16 jutaan. Itu di 2022 sekarang. Dengan inflasi biaya pendidikan 10%, itu dihasilkan nilai sebesar 67 juta loh di 2037 ya. Karena anaknya sekarang 2 tahun, dia perlu persiapan kurang lebih 16 ya, 16 tahunan gitu ya. Jadi dengan rentang 16 tahun persiapan ini, kemudian inflasi 10%, itu didapatkanlah nilai sebesar 67 juta. Seperti itu. Jadi selama 4 tahun, ya dia siap 67 juta, 67 juta, 67 juta, 67 juta. Asumsi sistemnya sama ya, asumsi sistemnya sama, masih UKT, dan mungkin pemerintah tidak merubah itu, ya. Tapi tentu kalau ada perubahan, pasti ini juga ikut berubah. Tapi intinya, poinnya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan dana pendidikan itu setelah kita hitung inflasinya juga. Ya, jangan sampai misal oke, sekarang kebutuhan untuk di UGM ini 16 juta cukup ya. Ya nanti juga saya nabung 16 juta aja. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi naik terus, dan baiknya kita pakai ya standar 10% lah inflasi untuk biaya pendidikan. Nah, untuk biaya lainnya ada apa sih? Biasanya biaya hidup ya, uang saku, transport, akomodasi, dan lain-lain. But di bagian ini teman-teman, inflasinya beda ya. Untuk kebutuhan pokok makanan, saya pakai di angka 6% ya. Itu beda. Jadi dia lebih ringan lah dibanding untuk inflasi biaya pendidikan. Nah, ini sama. Jadi ada kenaikan. Jadi sampai dia kuliah selesai ya 4 tahun, itu kurang lebih 793 juta ya untuk kuliah di universitas bersangkutan. Artinya, ketika dia mempersiapkan, maksudnya orang tuanya mempersiapkan dana pendidikan, persiapanlah sebesar ini targetnya, gitu. Jadi sudah tahu, oke, target sekarang 793 juta, caranya gimana untuk nyiapin uang sebesar ini? Lah, makanya masuk ke step yang kedua sekarang, yaitu mengatur strategi. Nah, ngomongin masalah strategi, teman-teman, kita pun sama sebetulnya memberikan sebuah pilihan ke klien. Ya, oke, klien misalkan bertanya, ya saya sudah tahu 793 juta, bagaimana ya saya meraihnya gitu. Ya, tentu yang terpikirkan biasa sama klien, oke saving aja lah gitu, atau belikan ke properti atau apalah, nanti dicairkan lagi gitu kan saat anak sekolah. Well, itu bisa ya, itu kan jatuhnya ke saving. Mungkin tadi ada properti ya, investasi juga gitu ya. Tapi ya ada tapinya nih, teman-teman. Kalau kita ngomongin masalah saving, berarti kan ada berapa dana yang harus kita siapin setiap bulannya gitu untuk mencapai 793 juta. Ya, tinggal dibagi saja. 793 juta itu dibagi sekian tahun persiapannya. Itu tadi kan untuk konteks anak ini 2 tahun, berarti sebesar selama 16 tahun aja. Nah, tapi tentu kita akan lebih smart sebetulnya, akan lebih pintar kalau kita melihatnya ini sebuah peluang untuk investasi juga. Artinya untuk dapat 793 juta, pasti nilai yang kita siapkan per bulannya itu akan lebih kecil dibanding saving. Karena saving kan nggak tumbuh ya, uangnya nggak tumbuh. Ini terlepas dari yang syariah dan non-syariah ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa uang yang kita siapkan ini tumbuh juga, ya, menyeimbangi inflasi. Nah, makanya akan smart kalau kita milih sebetulnya instrumen investasi, bukan saving. Karena jelas 16 tahun loh panjang. Kalau saving mungkin oke lah untuk yang setahun, 2 tahun gitu ya. Tapi kalau investment, maksudnya kalau untuk 16 tahun, untuk naruh di investment is oke. Itu bagus, karena rentang yang cukup panjang, walaupun ada turun naik nilai, ya itu masih bisa terhandle sebetulnya. Asalkan nanti instrumen keuangan yang dipilih sesuai profil risiko kita, dan kita masih tetap didampingi oleh financial consultant-nya untuk review berkala. Nah, tapi teman-teman,
ini belum selesai. Ketika ngomong oke, investasi dipakai gitu kan. Tapi bagaimana kalau ceritanya seperti ini gitu ya. Jadi ini kan perjalanan yang panjang ya. Anggap ini 18 tahun anaknya baru lahir misalkan. Nah, ini kan perjalanan untuk mempersiapkan dana kuliah ini cukup panjang. Artinya bisa saja yang namanya risiko itu terjadi di pertengahan atau di awal atau di akhir gitu. Intinya adalah strategi 2 tadi sebetulnya itu masih bermasalah loh gitu. Jadi dilihat dari sudut pandang risk management itu sebetulnya masih bermasalah. Kenapa? Karena bisa saja gitu ya saat mempersiapkan dana pendidikan itu, mempersiapkan dana pendidikan itu tiba-tiba terjadi yang namanya life risk ya, risiko kehidupan pada si pencari nafkah. Artinya dana pendidikan yang akan kita siapkan berhenti di tengah jalan gitu. Konsekuensinya apa? Ya mungkin kita bisa memanfaatkan dana yang sudah disiapkan itu baru sampai tahap sekian gitu, tapi ujungnya kita nggak sampai untuk mempersiapkan dana pendidikan anak itu karena ada risiko di pertengahan jalan. Ya, risiko apa? Ya life risk itu kan misalkan tadi meninggal, atau yang kedua misalkan dia nggak bisa kerja lagi karena sakit kritis, nggak bisa kerja lagi atau cacat, ya kecelakaan atau misalkan ya biasanya kecelakaan ya yang menyebabkan cacat, akhirnya nggak bisa kerja dan akhirnya itu ya nggak bisa lanjut persiapan dana pendidikannya teman-teman. Nah, so dari ini kami melihat bahwa sebetulnya cara satu, cara dua sudah bagus, tapi akan lebih bijak lagi kalau kita mempertimbangkan yang nomor 3, yaitu cara bijak. Bagaimana kita make sure 2 poin. Yang pertama, investasinya jalan tetap, ya. Jadi untuk mencapai target keuangan 763 juta itu kita siapkan, ya, instrumennya ada. Tapi yang kedua, bagaimana kalau terjadi risiko, si perjalanan ini tetap tetap berlangsung gitu. Jadi kalau terjadi risiko di pertengahan jalan, ya, ini akan tetap berjalan. Maksudnya proses persiapan dana pendidikannya tetap berjalan. Jadi ini anggap deh mobil ini jalan gitu ya, ada risiko di tengah-tengah gitu kan. Ini nggak ada masalah gitu. Jadi tetap berlanjut gitu karena ada perlindungan. Nah, jadi ada atau tidak ada risiko pada si pencari nafkah, yang dimana kan pencari nafkah ini yang persiapan dalam pendidikan anaknya, tetap kok berjalan gitu. Walaupun, sorry to say, misalkan harus dipanggil Tuhan lebih dulu, meninggal dunia, atau cacat, atau sakit kritis, nggak bisa kerja, si dana pendidikan ini tetap jalan kok dalam hal persiapannya gitu. Karena si insurance company itu mengcover untuk persiapan dana pendidikan ini sampai sesuai dengan target gitu. Kalau nggak ada risiko gimana? Ya tetap bagus dong gitu kan, tetap jalan aja karena investmentnya tetap jalan gitu loh. Ya misalkan si coverage-nya yang nggak dikeluarin ya nggak apa-apa karena kan investment tetap jalan. So double strategi, artinya investmentnya tetap jalan, protection-nya juga tetap jalan. Nah, itu adalah konsep yang kita pakai dalam perencanaan dana pendidikan anak sebetulnya. Jadi, kalau di luar sana, saya saving gitu kan, ya bagus. Kemudian coba deh lihat risk management-nya sejauh mana ampuhnya gitu kan. Bisa nggak memastikan bahwa dana pendidikan ini tetap tercapai kalau terjadi risiko. Gitu. Nah, itu teman-teman ya dalam konsep perencanaan dana pendidikan. Jadi untuk dapat 793 juta itu, kami menghitung untuk investment capai 793 juta berapa, kemudian untuk risk management-nya nanti penambahannya seperti apa, sehingga itu menjadi gabungan dari 2 fungsi investment sama fungsi protection. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Ini outline yang terakhir sebetulnya. Sekaligus aja ya saya lanjutkan, nanti ada sesi Q&A karena ini sebentar lagi aja. Jadi rekomendasinya apa teman-teman? Yang pertama, kenali ya profil risiko teman-teman gitu. Kalau teman-teman merencanakan dana pendidikan anak, ukur gitu, udah terbiasa dengan investasi nggak gitu. Kalaupun dengan terbiasa atau pernah investasi yang level apa sih biasanya? Apakah udah sampai ke level saham yang mana risiko besar gitu ya, atau baru yang levelnya deposito, kemudian obligasi atau reksadana yang mana komponen sahamnya kecil gitu ya, tapi cukup membantu untuk mendongkrak nilai tunai. Nah, kenali itu karena
itu berkaitan dengan psikologi kita. Kalau misalkan kita belum terbiasa dengan high risk, high return, teman-teman nanti khawatirnya akan shock kalau terjadi penurunan nilai karena risiko ya penurunan nilai gitu kan, sehingga teman-teman ya terganggu dari well-being-nya gitu. Jadi kenalin diri sendiri profil risikonya sejauh mana. Kemudian pastikan ya program proteksi itu yang dipilih itu sesuai dan sudah komprehensif. Artinya, kalau tadi dalam perencanaan dalam pendidikan hanya mengcovernya meninggal dunia saja, itu sebetulnya belum komprehensif. Karena pencari nafkah ini bisa saja berhenti karena dua faktor lainnya, yaitu sakit kritis sama cacat. Jadi, jangan cukup oke, meninggal dunia aja untuk coverage-nya, tapi harus dua coverage lainnya juga ada. Jadi pastikan kalau teman-teman sekarang punya program perencanaan dana pendidikan yang sudah berjalan, yuk cek sudah sejauh mana protection-nya. Atau juga bisa cek lagi sejauh mana nilai tunainya sudah terbentuk dari investasinya gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah review rutin. Nah, ini berkaitan banget dengan apa yang baru saja saya sampaikan bahwa bisa saja nilai tunai ini naik turun gitu kan, perlu untuk direview sehingga nanti kita bisa lihat kalau misalkan perlu ada switching instrumen investasi itu bisa dilakukan ya. Maksudnya dengan konsultasi oke, kayaknya ini sudah enggak kondusif lagi nih kalau pakai instrumen investasi ini, kayaknya kita switch dah sekarang sebelum misalkan ada potensial risk yang lebih besar lagi dalam penurunan nilai investasinya. Nah, itu bisa dikonsultasikan sehingga nanti manajer investasi akan mengikuti apa yang sudah kita instruksikan melalui proses amandemen atau misalkan semacam switching ya, atau redirection gitu dalam proses apa namanya amandemen dalam insurance ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, rekomendasi lainnya adalah tentu ketika teman-teman memahami piramida perencanaan keuangan, saya yakin more or less teman-teman sudah literasinya bagus ya. Jadi tinggal bagaimana teman-teman terus belajar juga dan mencoba gitu mulai dari hal yang kecil. Kemudian tentu teman-teman ketika ini menjadi suatu waktu menjadi masalah, kemudian teman-teman perlu yang namanya ilmu yang lebih besar lagi, lebih kompleks lagi, ya teman-teman bisa juga belajar dengan financial consultant, artinya sharing. Kita sharing, saya pengen tahu nih seperti apa proposal yang pas untuk saya, just sharing gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman melihat ini suatu yang juga bermanfaat, kemudian oke deh, saya bisa minta bantuannya si financial consultant untuk bantu submitting, kayak gitu. Ya, jadi nanti teman-teman minta request a plan, ya, and discuss. Nanti kalau udah oke ya submit aja, gitu. Nah, teman-teman, itu aja pesannya dari saya. Sekarang kita masuk ke Q&A, dan tentu saya minta juga masukan dari teman-teman untuk perbaikan saya di next session. Bagaimana feedback dari teman-teman ini bisa memberikan masukan bagi saya untuk menyajikan lebih baik lagi, atau dalam hal konten-konten yang sifatnya perlu diprioritaskan, sehingga apa yang saya sampaikan di setiap Fans Millennial 60 Minute Insight ini benar-benar yang memang dibutuhkan oleh publik ya, oleh teman-teman yang hadir di sini gitu. So please bantu saya untuk menerima feedback dari teman-teman melalui link dan juga di barcode ya, QR code ini gitu ya. Silakan teman-teman untuk men-scan-nya. Nah, sambil itu silakan teman-teman boleh juga bertanya. Sekarang sudah masuk ke main Q&A. Silakan teman-teman bisa unmute atau lewat chat juga. Ya, sama-sama Mbak Evi. Alhamdulillah ya, bermanfaat. Nah, ada Mas Ozi raise hand, please. Silakan. Oke. Kedengaran kah? Yes, kedengaran. Thank you nih, udah sharing malam-malam nih. Ya, alhamdulillah. Thank you udah hadir juga. Gimana, Mas? Ya, menarik ya. Sebenarnya masih ngawang-ngawang juga sih di dunia insurance gitu. Belum banyak literasi lah saya di bidang insurance.
Tapi kayaknya menarik sih. Terutama kalau misalkan dalam pemberian rumah gitu, Mas Acap. Oke, kredit ya. Itu kan kayak apa ya? Somehow ada dualisme, katanya ada yang si tertanggung atau si kredit yang mengambil kredit itu kayak ya amit-amit gitu meninggal kayak gitu kan. Hmm. Nah, kalau joint income itu apakah jadinya malah jadi diwariskan gitu si kreditnya ke istrinya atau suaminya Hmm. gitu? Hmm. Ataukah memang sudah tertanggung gitu dalam proses akad kreditnya? Itu kan kadang Hmm. tricky ya di situ ya, Mas Iya, Acep. benar. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang nggak pernah di-open ke publik atau gimana, sehingga banyak sekali mungkin ya teman-teman di luar sana yang dalam mengambil kredit rumah itu jadi kayak jebakan Batman gitu sih. Hmm. Ya, itu somehow gimana sih caranya kita buat mungkin agak-agak jauh kali ya dari segi education Nggak apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Mumpung ada kesempatan juga. Karena nyambung sih memang. Oke, ada lagi Mas Ozi? Kita cukup dulu itu. Mungkin satu lagi kali ya. Boleh, boleh. Kalau dari pengalaman Mas Acep kali mungkin, Hmm. kalau luar, di luar negeri gitu, Hmm. dari segi health insurance-nya itu kayak gimana sih? Atau emang setiap individu di luar atau yang di negara mereka itu baik turis atau misalkan student itu emang harus ngambil insurance di negara mereka kayak mungkin BPJS kali ya? Hmm. Atau memang jadi sebuah pilihan misalkan oh kita udah ada nih insurance di negara kita jadi kita bisa pakai gitu. Atau enggak semua negara seperti itu? Oke. Sepengalaman Mas Aceh. Oh, boleh, boleh. Oke, thank you. Alright, interesting questions ya kedua-duanya. Oke, yang pertama berkaitan dengan tadi ya joint income dan juga obligation ya, maksudnya cicilan ya. Sebetulnya di freedom itu kita akan bahas detail di bagian yang O ya, freedom yang terakhir yang kedua terakhir obligation. Nah, itu ada financial planning untuk cicilan, hutang dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa saya jawab juga karena masih related, yaitu bagaimana sebetulnya si perbankan itu kerjasama tentunya dengan si developer gitu ya, memberikan sebuah jaminan cicilan gitu ya, atau membayar ke si developernya, kemudian akhirnya kita punya kredit ke bank itu. Nah, si bank tentunya dia juga punya risk management. Bagaimana kalau amit-amit terjadi apa ya namanya risiko kehidupan tadi, si bank kan nggak mau juga rugi gitu loh. Artinya cicilan kan tetap bisa jalan, atau si insurance ini yang direkomendasikan oleh bank, ya sebenarnya tanda kutip ya, karena bank sometimes interfere ya untuk merekomendasikan asuransi, karena biasanya asuransi itu nempel ya. Biasanya kalau kita eh, kredit di bank tertentu, biasanya anak perusahaannya atau yang kerjasama dengan bank itu, eh, itulah asuransi kita gitu ya, untuk memastikan bahwa cicilan ini kalau terjadi apa-apa itu tetap terbayarkan ya, kalau terjadi risiko kehidupan terbayarkan. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana kalau itu kita tidak tahu? Maksudnya berapa sih nominal asuransinya? Misalkan gini, kalau ada seorang klien dia sebetulnya cicilannya 2M untuk maksudnya untuk level rumah 2M misalkan. Sepanjang yang saya tahu, sebetulnya si perbankan ini merekomendasikan insurance itu di angka coverage-nya nggak 100% sebetulnya. Dia bisa lebih rendah, misalkan 80% dari total obligation yang hutangnya. Misalkan 1M atau bahkan 1, sekian gitu ya. Nah, tapi jarang sekali si klien kita nih ya, maksudnya yang kredit gitu, mengetahui itu gitu. Karena kita pengen tahunya oke, biaya asuransinya pengen yang sekecil-kecilnya gitu. Karena nanti kan ngaruh tuh. Nah,
akhirnya apa yang terjadi adalah si risiko itu nggak komprehensif gitu. Nggak sesuai dengan load-nya, bebannya. Nah, itu bisa saja nanti ada selisih. Bisa saja ada selisih ke keluarga. Ya, misalkan kalau amit-amit ya, si klien A si klien A ini ambil yang 2M, kemudian dia di perusahaan asuransi di banknya itu, si banknya ini cuma merekomendasiin asuransi yang coverage-nya 50% dari maksudnya dari beban, misalkan yang 1M gitu. Ya, kalau misalkan risiko itu terjadi awal, berarti kan hutang kita masih besar. Hutang kita masih besar, sementara asuransi cuma cover 100M. Sisanya ya, kalau misalkan nggak, bisa saja rumahnya ditarik lagi atau tadi nanti diwariskan ke keluarga kita. Itu concern yang pertama, yang orang jarang nanya. Sebenarnya bisa nanya sih, bisa nanya, asuransi saya sih sebenarnya berapa coverage-nya untuk ini. Itu bisa, tapi karena ya udah percaya aja, akhirnya ikut aja gitu loh. Nah, kemudian concern yang kedua, sebetulnya saya selalu bilang ke klien ketika untuk kredit itu adalah bahwa risiko kehidupan itu nggak hanya satu, ya. Jadi nggak hanya meninggal aja, tapi bagaimana kalau terjadi tadi risiko sakit kritis atau cacat, yang mana di situ kita juga punya kendala dalam hal income, karena kita nggak bisa kerja lagi. Nah, di saat kita nggak bisa kerja lagi, asuransi yang nature-nya dari bank itu, ya, itu kan nggak bisa kita klaim, karena dia hanya bisa diklaim ketika risiko yang relevan terjadi, yaitu risiko meninggal dunia. Padahal risiko sakit kritis, risiko cacat itu nggak di-cover. Nah, ini akan jadi masalah baru gitu ya. Kan saya ada asuransi gitu, kok nggak bisa cover. Nah, hati-hati karena bisa saja asuransi yang diberikan itu tidak komprehensif karena coverage-nya cuma satu. Walaupun misalkan UP-nya sesuai dengan beban, misalkan UP-nya uang pertanggungannya 2M, karena kita kan kredit rumah 2M. Tapi tetap aja, kalau misalkan dia cuma asuransi meninggal dunia saja, itu kita anggap nggak komprehensif. Nah, kok bisa Bang cuma ngasih itu gitu loh, maksudnya yang meninggal dunia aja, karena lagi-lagi Bang biasanya kasih yang standar dulu, kecuali klien yang minta gitu. Dan justru kliennya juga terkadang saya pengen biaya asuransinya kecil. Akhirnya Bang merekomendasikan itu. Cuman yang jadi masalah itu adalah misal kalau kita tidak bertanya, ya akhirnya itu nggak terbuka semuanya. Jadi kita nggak tahu. Nah, baru-baru ini pengalaman saya juga, Mas Oji, klien saya adalah di daerah Bogor gitu kan, dia joint income juga. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi dia ini memang kredit rumah yang baru gitu ya. Kemudian dari si banknya itu udah ada asuransi meninggal, tapi untuk coverage istri, gitu. Untuk coverage istri sekian M, gitu ya. Memang untungnya si klien ini tahu berapa coverage-nya, jadi dia memang nanya. Cuman si bank itu nggak ngasih untuk coverage si suaminya, gitu. Jadi kalau amit-amit ya terjadi risikonya di si suami, gitu ya, ya si asuransi yang istri kan nggak bisa dicairkan karena kan yang tertanggungnya istri. Nah, akhirnya dia konsultasi ke saya bagaimana saya mendapatkan uang pertanggungan yang sesuai dengan beban itu. Karena istri saya sudah dapat, saya kemarin minta ke bank dan bank juga memang ini harus belinya terpisah gitu ya. Dan akhirnya dia sekarang nimbang-nimbang gitu ya antara ngambil dari saya atau dari bank gitu. Jadi dia minta quotation, minta proposal, ya udah saya jelasin, saya tentunya pakai sesuai dengan apa ya namanya kebutuhannya. Saya lihatin nih UP-nya sekian M gitu kan, uang pertanggungannya sekitar 1,5 miliar gitu ya. Kemudian dia butuhnya, Kak, sebetulnya saya butuhnya hanya untuk coverage selama persiapan pembayaran kredit ini, jadi nggak perlu yang panjang-panjang. Ya udah saya bikinnya juga yang yang term, yang berjangka gitu. Jadi ya udah saya sesuaikan dengan range kebutuhan. Tapi saya udah jelasin bahwa ini belum komprehensif juga loh. Saya bilang critical illness-nya belum tercover, cacatnya belum tercover. Tapi yang bersangkutan, oke Kak, saya yang dasar dulu aja. Ya udah, akhirnya kita juga sebagai financial consultant nggak bisa memaksakan kehendak ya. Yang penting konsekuensinya dijelasin. Ya udah, akhirnya ambil untuk yang dasar dulu aja. Tapi at least dia udah
ke ini ya, udah ke cover ya, maksudnya baik suami dan istrinya, karena istrinya udah dapat dari bank itu, kemudian si suaminya ini dapat dari melalui saya gitu ya. Nah, itu yang pertama, semoga ini menjawab dan sangat relate banget karena baru-baru ini saya ada dapat klien ya. Memang ini saat juga masih dalam proses pengajuan juga, belum terbit polisnya. Mudah-mudahan cepat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan health insurance di luar negeri, ya memang waktu saya di Australia, itu pakai asuransi dari sana, maksudnya private insurance dari sana gitu. Memang dari, kalau saya lihat di warga negaranya memang dia udah ada basic insurance sih. Saya nggak tahu namanya, lupa gitu, tapi sangat basic banget. Itu juga sepaket dengan fasilitas-fasilitas pensiun kayak gitu sih, yang tidak punya pekerjaan gitu ya. Itu ada juga jaminan sosial seperti itu. Cuman untuk students, international students ya konteksnya itu kita harus pakai insurance di negara Australia, maksudnya dari Australia gitu. Saya nggak perlu sebut mereknya, tapi ya, merek itu ada juga di kita di sini. Nah, itu karena saya scholarship, jadi ya saya juga nggak bisa banyak pilih ya dari scholarshipnya udah apa namanya membudgeting, oke, yang dasar dulu. Jadi yang kemarin saya ambil insurannya itu adalah yang kita bisa di cover kalau melebihi batas tertentu. Misalkan kalau pengobatannya di bawah $40, itu kita yang bayar, gitu. Jadi tetap kita keluarin duit deh kalau bisa pengobatannya yang skala kecil ya. Tapi kita bayar. Tapi kalau pengobatannya di atas sekian, gitu ya, di atas 40, itu insurance yang bayar. Nah, memang di kita juga ada mekanisme insurance yang seperti itu, namanya Prusaver ya, kalau di Prudential itu. Jadi kalau misalkan pembayaran rumah sakitnya masih di bawah ambang batas, ya kita masih pakai uang kita sendiri. Tapi kalau di atas itu, di atas batas, pihak asuransi yang cover. Nah, kok kenapa ada model asuransi kayak gitu? Karena si klien di sisi lain, dia pengen juga preminya yang murah gitu. Karena dengan seperti itu preminya akan murah, teman-teman. Artinya untuk risiko kecil tetap kita masih bisa handle ya. Tapi kalau risikonya besar, ya perusahaan asuransi yang handle. Intinya kayak gitu. Akhirnya jadinya lebih murah dibanding yang coverage-nya full. Nah, waktu saya di Australia itu seperti itu. Jadi ada semacam plafon minimal di mana perusahaan asuransi itu akan cover. Jadi kalau di bawah $40 kita yang handle, tapi kalau di atas $40 baru health insurance itu mengcover. Cuman saya belum tahu waktu itu maksimalnya berapa. Saya yakin ada maksimalnya juga, karena lagi-lagi kalau health insurance biasanya disesuaikan juga dengan kelas kamar ya. Ada yang VIP, ada yang 2 bed dalam satu kamar dan sebagainya. Waktu itu saya juga buta, nggak terlalu memahami benefit sampai detail kelas kamarnya, tapi kalau untuk limit dari payment-nya, saya masih ingat, yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu Mas Oji, semoga menjawab ya. Siap. Oke. Thank you, Mas Agam. Ya, no worries. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir untuk fans Millennial 60 Minute Insight sudah kita bisa cukupkan gitu ya, karena sudah lebih dari ya mendekati lah 60 menit ya, karena tadi mulainya jam 20.10 juga. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, dan teman-teman boleh datang lagi di acara Bi-Weekly event ini karena next topik itu berkaitan dengan estate, warisan. Nah, ini juga ilmu baru dan saya juga pasti akan belajar dulu. Cuman tentu mungkin nggak bakalan sedetail ya, karena ada sertifikasinya sebetulnya untuk estate planning. Sementara sertifikasi saya sebetulnya masih di AWP ya, Associate Wealth Planner. Tapi ini jadi tantangan buat saya juga untuk studi literatur lebih jauh dan untuk mempersiapkan sertifikasi yang lebih jauh lagi, yaitu tentang warisan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri acara Fans Millennial 60 Minute Insight ini. Teman-teman semoga sehat selalu ya, dan sampai jumpa lagi di Fans Millennial 60 Minute Insight berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.